Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang relawan Anies yang diajak untuk saweran demi dukung pencapresan, ya, biar tidak ada beban ke pendorong raksasa atau oligarki. Dan ini kemungkinan adalah alternatif yang disampaikan untuk relawan Anies dan juga para pendukung Anies, mengingat bahaya di belakang pencapresan yaitu oligarki yang bisa menyandera, ya, capres nanti yang menang. Nah, ini yang dilansir oleh suara.com. Langsung kita baca dan kita ulas, ya. Di relawan Anies Baswedan ajak saweran dalam tanda kutip demi dukung pencapresan biar tak ada beban ke pendonor raksasa. Suara.com. Bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem Anies Baswedan ditantang untuk bebas dari pengaruh oligarki. Hal ini yang seperti yang disampaikan jurnalis Asyari Usman ketika mewawancara Anies di program Suhu Politik di kanal YouTube FNN TV. Namun Asyari kemudian juga mempertanyakan pendapat Anies tentang salah satu solusi yang bisa diterapkan, yakni crowdfunding alias galang dana. Sebab pembiayaan seperti itu dengan bantuan oligarki menyandera presiden. Kalau begitu mungkin crowdfunding itu salah satu alternatif. Kalau menurut Anda gimana? Tanya Asyari dikutip suara.com pada Jumat 18 November 2022. Rupanya Anies menyebut positif usulan tersebut. Bahkan Anies kemudian menceritakan pengalamannya saat berhubungan dengan beberapa relawan yang siap memberikan harta benda mereka demi mengusung calon pemimpin tertentu. Jadi namanya memang saweran, nama kerennya crowdfunding. Jadi seperti saya sampaikan tadi, kepada yang datang nggak usah diserahkan kepada saya sumbangannya. Bapak temui saja relawan di kabupaten Bapak, biayai saja mereka, bantu mereka di situ, kata Anies. Anies menilai aksi saweran semacam ini bisa menjadi solusi untuk meminimalisir pengaruh oligarki sehingga tidak menjadi beban bagi pengemban tanggung jawabnya nanti. Jadi yang berada di sana, bantu mereka di sana, nggak usah dikirim ke kita. Saya akan kerepotan juga. Berikan saja di wilayah Anda, kata Anies. Jadi kami ingin mengajak kepada semua, yuk kita ambil tanggung jawab. Kalau kita mau perubahan, ya kita harus ikut sama-sama ambil peran. Kalau kita ingin Indonesia yang lebih baik, kita harus sama-sama mengusahakannya, lanjutnya. Anies kemudian bercermin dari tanggung jawab yang diembannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Saya merasakan tanggung jawab moralnya besar, tuturnya pada Asyari. Rupanya Anies segera bertemu dengan para pendukung dan relawannya yang telah memberikan tenaga mereka untuk mengusung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Itu yang saya rasakan sebagai tanggung jawab moral, tapi saya tidak punya beban terhadap berhadapan dengan pendonor raksasa karena memang nggak ada. Yang ada adalah rakyat-rakyat kebanyakan yang berjuang di Jakarta, ungkap Anies. Pengalamannya inilah yang membuat Anies siap membawanya ke ranah lebih tinggi. Sebab dengan tanggung jawab moral seperti itu dapat menjadi kompas para pemimpin dalam mengambil keputusan. Saya membayangkan untuk tahun 2024 ini kita bangun gerakan, bukan sesuatu yang mudah tapi bisa dikerjakan. Bibitnya ada, sekarang dengan ada teknologi ketersambungan itu bisa ke seluruh wilayah, jelas Anies. Kita juga masih punya cukup waktu, ada periode sekitar 15 bulan sampai dengan ini terlaksana. Ini cukup untuk kita membangun gerakan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi suatu gerakan perubahan sambungnya. Anies juga menyebut mekanisme saweran juga mengusung figur tertentu sebaiknya tidak tersentralisasi sehingga pelaksanaannya lebih sederhana. Ya, itu aja ya. Ya, sobat sekalian, jadi memang yang digagas oleh yang menjadi salah satu alternatif yang bisa diusahakan adalah crowdfunding atau saweran, ya, untuk istilah saweran, ya. Jadi memang untuk biaya presiden itu memang kita benar-benar mahal, ya, sobat sekalian. Biaya presiden itu kalau kita ke belakang lagi yaitu biaya pilkada. Dan kita juga mengutip, ya, perkataan Pak Mahfud, ya, bahwasanya 92% pilkada itu dibiayai cukong, ya. Nah, ini juga ngeri, ya, sobat sekalian, karena kalau sudah dibiayai cukong, ya, ketika kepala daerah itu sudah memimpin, pasti akan mengembalikan dana dari mana, ya.
sedangkan untuk gaji dari kepala daerah itu kan nggak besar-besar amat lah ya, gaji pokok cuma 5 juta itu kalau gubernur, belum wali kota ya. Pun kalau take home pay itu paling ya 20-an juta, sedangkan biaya untuk pilkada ya itu untuk gubernur itu sampai ratusan miliar ya, coba bayangkan. Nah, maka wajar jika setelah memimpin itu harus mengambilkan dana, sedangkan kondisinya gaji itu tidak cukup untuk 5 tahun ya. 5 tahun itu pun juga tidak cukup ya dibayar untuk modal pada saat pemilu. Akhirnya dari mana ya? Dari korupsi ya. Makanya kalau kita melihat data pejabat yang korupsi itu ratusan, hampir mayoritas itu korupsi. Dan ini wajar karena memang pertama ya dalam circumstance atau suasana saat ini yang benar-benar politik ekonomi mahal ya, di satu sisi kondisi para kepala daerah itu seakan tersandra dengan biaya pemilu mahal. Jadi memang salah satu yang menjadi tumbuh subur korupsi ya biaya politik itu sendiri ya. Kemudian juga suasana itu yang juga mendukung ya dari segi yang hukuman ya bagi pelaku korupsi itu tidak berat-berat amat. Nah, memang ini yang juga dijadikan alternatif ya untuk yang disampaikan kepada relawan, apakah ada kemungkinan crowdfunding atau dana saweran itu bisa menjadi alternatif ya, daripada kita mengantungkan kembali kepada oligarki yang ketika oligarki itu mengeluarkan dana ya, dana itu tidak sedikit ya, untuk presiden itu bisa triliunan ya, karena wilayahnya nasional ya. Nah, ini yang patut kita khawatirkan ya. Nah, crowdfunding boleh, tetapi yang paling penting juga adalah bagaimana aturan untuk pemilu itu ya juga harus didorong ya, supaya ada revisi yang lebih sederhana gitu ya. Toh itu kan masalah teknis dalam pemilihan kepala daerah ya, banyak faktor yang bisa banyak cara yang bisa diusahakan untuk melakukan pemilihan ya. Kan pemilihan cuma memilih ya, harus sederhana. Kenapa tidak mensederhanakan ataupun membuat itu lebih praktis ya. Dari segi media misalnya, kita sekarang kan bukan zaman yang agak susah dalam hal teknologi ya, komunikasi dengan antar masyarakat, antara netizen misalnya. Dan pada saat sekarang adalah golden age-nya ya, teknologi media sosial ya. Nah, untuk untuk teknis pemilihan itu kan masih bisa diusahakan untuk hal yang lebih praktis, murah dan ekonomis ya. Misalnya melalui teknologi ya e-polling misalnya, atau e-pemilu misalnya melalui teknologi internet ya. Nah, itu kan sudah murah itu ya. Untuk pemilihan, untuk kampanye bagaimana? Untuk kampanye sama ya, hal yang paling bisa diusahakan ya kembali lagi mengambil teknologi yang lebih murah, praktis dan bisa dijangkau oleh mayoritas masyarakat ya. Untuk kampanye kan bisa memakai media sosial melalui media internet seperti YouTube ya. Nah, itu kan masih bisa diusahakan ya, ataupun media-media lain yang bisa diakses oleh rakyat ya. Nah, seperti itu kan biayanya lebih murah lagi ya. Kemudian untuk biaya saksi ya, kan sekarang ada saksi untuk dalam penghitungan suara. Nah, itu kita harus melihat ya, memilih ya penyelenggara pemilu ya yang benar-benar mempunyai integritas yang tinggi ya, supaya tidak capek kita para peserta pemilu itu harus menyediakan saksi ya. Berarti kan ada ketidakpercayaan, makanya harus memilih para penyelenggara pemilu ya yang mempunyai integritas tinggi. Jadi masih banyak cara-cara yang bisa diusahakan agar biaya pemilu ini lebih murah ya, dan itu bisa di-save ya, biaya pemilu yang besar itu sampai triliunan itu ya, dengan mengembalikan kepada rakyat ya, itu kan lebih positif lagi.
Nah, masalahnya apakah pemangku kebijakan itu mau? Ya, ini permasalahan dan juga pertanyaan yang harus dijawab oleh para pemangku kebijakan. Nah, jawabannya memang ini sengaja ya dalam tanda kutip dipelihara agar biaya pemilu itu tetap mahal ya, sehingga tetap tergantung pada oligarki. Nah, kalau karena dalam tanda kutip ya banyak orang yang ingin menikmati biaya mahal ini ya, karena di situ masih akan ada ya potensi keuntungan yang lebih, yang menggiurkan, yang bisa dinikmati ya oleh para ya tidak tahu ya penyelenggara pemilu misalnya ya, dan juga diciptakan ketergantungan agar tetap tergantung kepada oligarki ya. Akhirnya kan nanti yang menikmati kue ya pada akhirnya adalah oligarki politik, oligarki ekonomi ya, yang saat ini sudah terasa ya. Pada saat sekarang kan misalnya ya, oligarki itu benar-benar diberikan karpet merah ya. Kita ketahui misalnya penguasaan mineral dan batu minerba ya, mineral dan batu, sumber daya alam ya. Nah, undang-undang minerba sebelumnya itu ya untuk konsesi ya, pengelolaan sumber daya alam setelah habis ya, undang-undang yang lama itu setelah habis harus diserahkan kepada negara gitu ya. Nah, undang-undang revisi yang baru ini benar-benar memberikan karpet merah. Apa revisinya? Revisinya itu setelah konsesi penambangan itu habis, maka bisa diperpanjang untuk jangka waktu yang lama 10-20 tahun ya. Nah, itu untuk satu hal saja. Pun belum untuk hal-hal yang lain ya, yang lebih strategis, misalnya untuk pengurukan batu bara yang tidak ada royalti sama sekali, 0% ya. Coba bayangkan 0% artinya ya negara tidak mendapatkan apa-apa ya. Kalau ada 1%, 5% itu masih kelihatan ada penerimaan meskipun kecil, tapi kalau sudah 0% itu nol, tidak ada penerimaan yang bisa diambil oleh negara untuk keuntungan. Nah, inilah ya kenapa seperti itu, karena ada balas jasa kepada oligarki ya, oligarki yang hanya kita ketahui segelintir orang yang menguasai mayoritas sumber daya alam. Nah, ini kan yang dahulu ya pernah juga diprotes di Wall Street bahwasanya we are 99% ya. We are 99%, artinya orang dalam sistem kapitalis itu kita yang 99% itu menguasai hanya 1% sumber daya, sedangkan 1% orang, segelintir orang itu menguasai 99% sumber daya alam. Artinya memang ketika kapitalisme ini dipakai ya, yang mempunyai ya fund atau kapital yang berlebih, maka seakan bisa membeli ya sumber daya alam, bahkan membeli negara gitu ya. Nah, ini yang bahaya kapitalisme global. Kemudian ketimpangan yang terjadi yang sangat menganga itu memang terjadi ketika kapitalisme itu diterapkan. Nah, kita mendapati kondisi seperti itu, tetapi kita sayangnya nggak mau disebut kapitalisme ya, tidak menerapkan kapitalisme, tidak juga mau menerapkan yang disebut sebagai sosialisme yang cenderung otoriter. Jadi kita itu negara yang bukan kapitalisme, bukan sosialis, tapi negara bukan. Jadi ini permasalahan kita yang harus kita sadari ya, kapitalisme yang di belakang kita yaitu oligarki itu menjadi ancaman besar ya. Karena sebenarnya kalau kita paham ya bahwasanya sumber daya alam kita itu benar-benar subur ya. Ini kita kalau sumber daya alam kita itu kalau kita bandingkan dengan negara lain ataupun dibandingkan secara global, itu sumber daya alam kita itu nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Batu bara ya, kemudian juga potensi emas, kemudian potensi gas ya, kemudian minyak bumi dan lain sebagainya. Itu kalau dikelola ya, pernah juga hitung-hitungan ya oleh para ahli ya, 6 komoditi saja, itu 6 komoditas yang ada di Indonesia itu nilainya luar biasa ya, yaitu emas, batu bara, kemudian juga
nikel ya, emas, batu bara, gas, nikel, hasil hutan itu nilainya ya potensinya 4.250-an triliun ya, lebih besar dari nilai APBN kita yang 2.750 triliun. Artinya kalau kita mengelola itu saja dari hal yang sekecil itu ya, ya kita tidak perlu membayar pajak gitu ya, toh itu belum untuk potensi-potensi yang lain yang belum kita explore, yang ya yang pastinya akan menjadikan Indonesia itu lebih sejahtera lagi. Nah, inilah ancaman oligarki yang akan kembali lagi kalau kita tidak waspada kepada pemangku jabatan untuk merubah ya konsentrasi pemilu itu menjadi lebih murah ya, otomatis ancaman oligarki ini akan beraksi lagi di di periode yang akan datang 2024 ya. Makanya kemungkinan ya, meskipun ada proyek ataupun alternatif crowdfunding atau saweran, saya yakin ya orang-orang yang ingin membuat Indonesia ini agar gantung pada oligarki ini akan ada halangan-halangan ataupun aturan-aturan yang kemungkinan akan memberikan kesulitan dalam hal alternatif ya, dana pemilu yang akan ditanggung oleh mayoritas masyarakat. Tetapi ya itu minimal, kalaupun kita ingin mencoba ya bisa saja ya untuk melihat ya apakah efektivitas ya, meskipun nanti benar-benar bisa dijalankan ya dengan biaya pemilu yang murah tanpa kita mengoreksi aturannya sedari awal, apakah itu berhasil ya kita tidak tahu ya. Kita hanya bisa mencoba ya, kemungkinan itu hal yang kecil ya yang bisa kita usahakan untuk salah satu hal untuk memotong ya, entah itu ekornya atau kepalanya dari satu kesatuan oligarki itu. Ya, kita tunggu saja ya kelanjutan dari alternatif saweran ini yang bisa menjadi alternatif ya, apakah bisa menjadi alternatif ataupun akan ada halangan-halangan yang sifatnya aturan yang dari pemilik oligarki itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.